Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita berjumpa kembali dalam program kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Republika untuk membahas seputar masalah kesehatan selama bulan Ramadan. Masih bersama Dr. Meldi Muzada Elva, SPPD Finasim, di mana beliau adalah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Islam Banjarmasin, sekaligus pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Telah hadir bersama saya Dr. Meldi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, kabar baik. Insya Allah sehat selalu. Gimana kabarnya Pak Hafil juga ini? Alhamdulillah sehat juga, Dok. Ya, Dok. Alhamdulillah. Jadi tema kita sekarang tuh soal bagaimana kita menjaga manfaat kesehatan puasa. Setelah beberapa episode sebelumnya dokter menyebutkan tentang manfaat puasa, tetapi sekarang bagaimana caranya kita sebagai umat Islam yang menjalankan puasa tetap menjaga manfaat kesehatan puasa. Soalnya di dalam hadis Nabi itu ada disebutkan puasa yang sia-sia itu adalah yang orang yang mendapatkan lapar dan haus doang, lapar dan haus saja. Tetapi ada kasih, Dok, puasa yang dia tidak bermanfaat bagi kesehatan selama Ramadan ini gitu, Dok. Ya, berarti ini dari tinjauan dari segi medis ya, yang sia-sianya ya. Nah, karena kalau seandainya mungkin kalau kita mengacu ke hadis Nabi ya, mungkin dari segi tinjauan agama artinya dia tetap berpuasa tetapi tidak menjaga tetap sah gitu ya. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Tapi mungkin kita bisa juga melihat dari segi kesehatan ya, artinya dia berpuasa tapi sebenarnya tidak memberikan dampak yang baik ya untuk kesehatannya. Itu maksudnya saya tangkap dari Pak Hafil ya. Ya. Baik, ini kita sepakat semuanya ya bahwa puasa itu menyehatkan. Ya, kita udah sepakat semua. Jadi jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan ini nanti menjadikan suatu antitesis terhadap apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa puasa itu memang menyehatkan. Tetapi memang ada dalam tanda kutip ada beberapa hal yang justru orang berpuasa itu dari segi kesehatan itu hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi ya dari segi manfaat puasanya itu tidak didapatkan secara maksimal. Seperti yang dibahas ya, banyak para ahli bahas bahwa puasa itu ya, fasting itu mempunyai manfaat dari segi kesehatan dalam hal tentunya yang pertama adalah mengontrol gula darah ya. Pasien dengan diabetes mellitus itu terkontrol gula darahnya dengan rutin melakukan puasa. Tidak hanya pada saat bulan Ramadan, mungkin puasa sunnah, kemudian puasa Senin Kemis itu ternyata sangat bermanfaat ya untuk mengontrol gula darahnya. Kemudian ada juga puasa itu sangat bermanfaat untuk mengontrol kadar profil lipid ya. Dalam hal ini profil lipid bisa kolesterol total, LDL atau lemak jahat, HDL atau lemak baik, dan trigliserida. Ternyata dalam puasa mempunyai manfaat dan mempunyai hal yang sangat baik terhadap kontrol dari profil lipid tersebut. Kemudian puasa juga membantu seseorang yang punya kelebihan berat badan untuk menurunkan berat badan itu dengan cara membakar lemaknya untuk menjadi energi ya. Itu tentunya dalam manfaat-manfaat puasa di banyak juga penelitian lain terhadap stroke, terhadap penyakit jantung koroner ya, terhadap penyakit komplikasi akibat dari gula darah, itu ternyata banyak manfaatnya. Nah, di sini yang mau saya tekankan bahwa itu apabila kita melaksanakan puasa itu tentunya dengan cara yang baik ya. Cara yang baik itu seperti apa ya? Ini secara umum saja Pak Hafil. Cara yang baik itu tentunya puasa itu seperti yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Tentunya sebelum kita berpuasa kita disunnahkan ya, sangat dianjurkan untuk bersahur. Kenapa sangat dianjurkan untuk bersahur ya? Sebagai cadangan energi pada saat kita beraktivitas di pagi hari sampai siang. Ya. Sore harinya maka akan dipecah cadangan kalori, cadangan karbohidrat di dalam tubuh kita. Ya, jadi yang sahur yang kita gunakan itu untuk aktivitas pagi, aktivitas siang tentunya yang lebih banyak kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ya tentunya tidak pernah dianjurkan kalau berpuasa maka kita cukup bermalas-malasan atau layeh-layeh di rumah, tidak ada. Ya, orang yang bekerja tetap bekerja seperti biasa. Ya, orang yang melakukan aktivitas fisik ya tetap melakukan aktivitas fisik seperti biasa pada saat berpuasa, tidak ada berbeda ya. Tapi tentunya ya yang diperhatikan adalah kalau saatnya harinya panas menyengat ya kita memakai pelindung diri ya seperti payung, kemudian mungkin membawa masker, kacamata dan sebagainya supaya penguapan cairan di dalam tubuh kita menjadi terminimalisir. Atau misalnya orang yang bekerja di lapangan yang sering terkena sinar matahari ya tentunya yang biasanya diganti dengan cairan sekarang tidak bisa ya, tentunya harus bernaung pada saat pada jam-jam tertentu pada saat panas menyengat. Itu saja. Kemudian yang paling penting juga pada saat berbuka puasa, Pak Hafil. Jadi pada saat berbuka puasa banyak sekali orang yang ingin balas dendam ya tanda kutipnya, artinya karena siang tadi, sore tadi ada lihat iklan di televisi enak banget sirupnya dan sebagainya, akhirnya pada saat berbuka puasa makan yang banyak melebihi kebutuhan kalori dia. Sia-sia sebenarnya puasanya tersebut karena puasa kan tujuannya salah satunya membakar kelebihan kalori yang ada di dalam tubuh kita. Tapi begitu buka puasa dia makan malah melebihi kebutuhan kalorinya, akhirnya kalori yang masuk itu disimpan lagi. Jadi itu menjadi hal yang sebenarnya tidak menyebabkan berguna lagi puasa yang dia lakukan dari sisi kesehatannya. Bisa saja ya mungkin saja dia bagus, tetap menahan amarah dan sebagainya, tetapi mungkin dari segi kesehatan itu tidak dilaksanakan baik juga tidak akan mendapatkan hal yang bagus dari puasanya tersebut. Demikian Pak Hafil. Nah kalau tadi disebutkan yang termasuk yang sia-sia itu kalau setelah berbuka dia makan berlebihan. Nah sekarang kalau kebalikannya dok, dengan orang yang dia tidak pernah sahur mungkin dengan alasan susah bangun subuh atau dia misalnya tidak biasa makan subuh gitu. Nah itu secara dilakukan secara terus-menerus selama Ramadan itu ada dampak juga dok bagi kesehatan. Tidak sahur baik. Gitu. Baik. Kita ketahui bersama bahwa sahur itu seolah-olah ya seperti pengganti sarapan. Jadi sahur yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah mengkonsumsi yang pertama tinggi karbohidrat yang mudah dipecah, dan yang kedua tinggi serat agar menahan supaya makanan itu tetap lama di saluran cerna sehingga mengurangi perasaan lapar. Kalau orang yang tidak sahur apa yang terjadi? Yang pertama ya tentunya karbohidrat atau kalori siap saji pada orang yang tidak bersahur tidak tersedia dengan bagus. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah orang tersebut menjadi lesu pada saat pagi hari dan siang hari ya. Andai saja dia mengelak bahwa saya tidak terjadi lesu ya, maka yang terjadi adalah terjadinya pemecahan kalori atau cadangan kalori di dalam tubuh yang berlebihan. Pemecahan cadangan kalori yang berlebihan di dalam tubuh juga tidak bagus untuk tubuh ya. Pemecahan itu harus pelan-pelan ya. Tidak perlu kita harus pecah berlebihan karena kalau pecahnya cadangan itu berlebihan misalnya ya, lemak dipecah dibuat menjadi glukosa ya siap saji atau protein menjadi namanya gluconeogenesis menjadi gula yang siap saji, maka akan terjadi peningkatan keton. Keton itu kalau seandainya meningkat banyak di otak akan menyebabkan terjadinya gangguan pada seseorang, gangguan kesadaran atau gangguan cara berpikir